Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Nurhayati, NIM 264, akan menjelaskan tentang memperoleh pemahaman tentang sistem kontrol internal klien chapter 6. Yang pertama, ada 6.1 pengendalian internal yang ditentukan. Pengendalian internal adalah konsep yang sangat luas dan mencakup semua elemen organisasi, sumber daya, sistem, proses, budaya, struktur, dan tugasnya. Ketika elemen-elemen ini digabungkan, mereka mendukung organisasi untuk mencapai tujuannya. Berikut adalah tujuan pengendalian internal. Yang pertama, ada nyata. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi atau kejadian, hak dan kewajiban, dan pernyataan keberadaan. Yang kedua, tercatat. Terdapat pengendalian yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi, atau akurasi, kelengkapan, dan penilaian dan alokasi asersi. Yang ketiga, ada bernilai, yaitu terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa jumlah yang benar diberikan untuk transaksi atau akurasi dan penilaian dan alokasi asersi. Yang keempat, yaitu diringkas. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Yang kelima, rahasia. Pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Yang terakhir, diposting dan tepat waktu. Diposting yaitu kontrol untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar dan buku pembantu. Dan tepat waktu, pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Ada batasan inheren dari pengendalian internal. Ini termasuk kesalahan manusia yang mengakibatkan gangguan dalam pengendalian internal. Yang kedua, pemahaman tidak efektif tentang tujuan pengendalian. Yang ketiga, kolusi oleh 2 atau lebih individu untuk menghindari kontrol. Yang keempat, kontrol dalam program perangkat lunak yang diganti atau dinonaktifkan. Yang terakhir, keputusan yang dibuat oleh manajemen tentang sifat dan luas pengendalian yang dipilih untuk diterapkan. Untuk yang ketiga, pengendalian internal tingkat entitas, yaitu komponen pengendalian internal ini ketika dipertimbangkan secara kolektif sering disebut sebagai pengendalian tingkat entitas karena masing-masing dari komponen tersebut ada di tingkat organisasi atau entitas daripada di tingkat transaksi yang lebih rinci. Untuk alasannya, kami tidak menguji kontrol tingkat entitas, terutama karena kesulitan dalam mencoba mengujinya. Sebagai contoh, jarang terdapat bukti audit bahwa pengendalian seperti nada di puncak organisasi sudah ada dan beroperasi secara efektif. Juga, alasan pengendalian diperlakukan adalah untuk mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi. Kontrol tingkat entitas sendiri biasanya tidak cukup sensitif untuk mencegah atau mendeteksi dan memperbaikinya. Untuk memperbaiki kesalahan material, kontrol tingkat bawah itu lebih mampu mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki kesalahan material. Berikutnya yaitu ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini jadi dasar pengendalian internal efektif. Berikut adalah elemen-elemennya. Yang pertama ada komunikasi dan penegakan integritas dan nilai-nilai etika.
yaitu merupakan elemen penting dari lingkungan pengendalian yang mempengaruhi desain, administrasi, dan pemantauan proses utama. Integritas dan perilaku etis adalah produk dari standar etika dan diberlakukan organisasi, bagaimana mereka dikomunikasikan, dan bagaimana mereka dipantau dan ditegakkan di kegiatan bisnisnya, yaitu akan menghilangkan atau mengurangi insentif, tekanan, dan peluang yang mungkin mendorong personel untuk terlibat dalam tindakan yang tidak jujur, ilegal, dan tidak etis. Mereka juga mencakup komunikasi, nilai-nilai organisasi, dan standar perilaku kepada personel melalui pernyataan kebijakan dan kode etik dan contoh yang ditetapkan oleh manajemen. Yang kedua yaitu ada komitmen. Komitmen terhadap kompetensi. Komitmen manajemen ini terdapat kompetensi mengacu pada pertimbangan tingkat keterampilan yang diperlakukan untuk mempekerjakan tertentu dalam organisasi dan memastikan bahwa staf dengan keterampilan yang dipekerjakan dan disesuaikan dengan pekerjaan yang tepat. Faktornya dapat mempertimbangkan oleh manajemen adalah sifat dan tingkat penilaian yang akan diterapkan pada pekerjaan tertentu dan tingkat pengawasan yang diperlukan. Yang ketiga yaitu ada partisipasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelolaannya. Lingkungan pengendalian ini dipengaruhi secara signifikan oleh dewan direksi dan pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola integritasnya, misalnya anggota komite, audit, dan atau CEO jika mereka bertanggung jawab atas tata kelola serta menjadi anggota manajemennya. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelolanya untuk mengawasi kebijakan dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan entitas. Akibatnya, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola memiliki kewajiban untuk memperhatikan pelaporan keuangan entitas kepada pemegang saham dan investor publik. Yang ketiga yaitu ada filosofi manajemen dan gaya operasi. Pemahaman tentang filosofi dan gaya operasi manajemen diperlakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap manajemen terhadap pengendalian internal. Pemahaman ini mempengaruhi penilaian auditor tentang bagaimana manajemen membuat penilaian dan estimasi akuntansi serta memberikan wawasan tentang kompetensi dan motivasi manajemen. Yang kelima, struktur organisasi. Struktur organisasi klien menyediakan kerangka kerja di mana aktivitasnya untuk mencapai tujuan seluruh entitas direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dipantau. Menetapkan struktur organisasi termasuk mempertimbangkan bidang utama, wewenang dan tanggung jawab serta kesesuaian jalur pelaporan. Berikut adalah penetapan wewenang. Penetapan wewenang dan tanggung jawab mencakup bagaimana wewenang dan tanggung jawab untuk aktivitas operasi yang ditentukan, dan bagaimana hubungan pelaporan dan hierarki otoritas ditetapkan. Ini mencakup kebijakan yang berkaitan dengan praktik bisnis yang tepat, pengetahuan dan pengalaman personel kunci, dan sumber daya yang disediakan untuk melaksanakan tugasnya. Berikutnya ada kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Kebijakan dan praktik sumber daya ini berkaitan dengan perekrutan, pelantikan, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi, dan kompensasi karyawan. Seperti yang dibahas itu, kompetensi dan integritas karyawan entitas merupakan elemen penting dari lingkungan pengendaliannya. Kemampuan organisasi untuk merekrut dan mempertahankan karyawan yang kompeten dan bertanggung jawab sangat bergantung pada kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Berikut proses penilaian risiko entitas. Proses penilaian risiko entitas yaitu adalah
prosesnya untuk mengidentifikasi dan merespon resiko bisnis. Resiko yang relevan, keadaan internal dan eksternal dengan pelaporan keuangan yang berdampak negatif pada entitas laporan data keuangan dalam laporan keuangan. Tujuannya dari proses penilaian risiko tersebut untuk identifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mempengaruhi untuk mencapai aktivitas operasionalnya. Risiko ini dapat muncul atau berubah sebagai akibat dari banyak perubahan pada organisasi dan lingkungan tempat beroperasi. Berikut sistem informasi dan komunikasi. Ada peran sistem informasi, yaitu yang menangkap dan menukar informasi untuk mengelola dan mengendalikan operasi satu entitas. Informasi yang dibutuhkan agar pencapaian tujuan pelaporan keuangan tersebut bisa lancar, operasi, dan kepatuhan. Sistem informasi yang relevan. Tujuan pelaporan keuangan ini yang mencakup metode memastikan transaksi dan pengungkapan, agar tidak terjadi kesalahan. Berikutnya yaitu ada kegiatan pengendalian. Yang pertama ada tinjauan kerja. Terkadang bisa disebut dengan indikator kinerja. Kegiatan pengendalian ini mencakup peninjauan kinerja aktual versus anggaran, perakiraan, dan kinerja periode sebelumnya, dan menghubungkan kumpulan data yang berbeda, atau operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis hubungan dan tindakan investigasi dan korektif. Yang kedua, ada memproses informasi. Berbagai kontrol dilakukan untuk memeriksa keakuratan, kelengkapan, dan otoritas transaksi dalam lingkungan pemrosesan informasi. Yang ketiga ada kontrol fisik. Aktiva ini mencakup keamanan fisik aset termasuk pengamanan yang memadai atas akses ke aset dan catatan seperti fasilitas yang dijamin dan otoritas untuk akses ke program komputer dan file data, dan penghitungan dan perbandingan berkala dengan jumlah yang ditampilkan pada catatan kontrol. Yang keempat, pemisah tugas tidak sesuai. Konsep ini tidak ada satu karyawan atau kelompok karyawan berada dalam posisi untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penipuan dalam menjalankan tugasnya secara normal. Secara umumnya, tugas pokok ini tidak sesuai dan harus dipisahkan adalah otoritas atau persetujuan transaksi yang mempengaruhi aset. Kedua, ada penahanan aset. Yang ketiga, pencatatan atau pelaporan transaksi. Selain itu, kontrol atas pemrosesan transaksi tidak boleh dilakukan oleh orang yang sama yang bertanggung jawab untuk mencatat atau melaporkan transaksi tersebut. Berikut adalah pemantauan kontrol. Pemantauan ini adalah proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan apakah pengendalian beroperasi sebagaimana mestinya dan memastikan pengendalian dimodifikasi sebagaimana mestinya untuk perubahan kondisi. Ini melibatkan penilaian desain dan implementasi kontrol secara teratur dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Proses ini dicapai melalui aktivitas yang sedang berlangsung dan evaluasi terpisah atau kombinasi keduanya. Berikut ada pengendalian internal dalam entitas kecil. Dalam entitas yang lebih kecil, seringkali terdapat batasan seputar kemampuan entitas untuk menerapkan pengendalian internal yang efektif. Biasanya, dalam bisnis yang lebih kecil, ada seorang manajer dan pemilik yang sangat terlibat dan menjalankan bisnis sehari-hari.
Resiko pengabaian ini, manajemen dapat dikurangi dengan menetapkan kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi. Namun, jika tidak ada prosedur atau pengendalian seperti itu, risiko pengabaian manajemen perlu dikurangi dari perspektif audit dengan pelaksanaan prosedur audit tambahan atau melalui peningkatan prosedur substantif. Berikut adalah pengendalian internal tingkat transaksi. Pengendalian internal ini yang berada di tingkat seluruh entitas atau seluruh organisasi dan memiliki potensi untuk mempengaruhi semua proses yang diterapkan manajemen untuk seluruh organisasi. Ini termasuk kontrol yang mungkin tidak terdapat langsung pada laporan keuangan. Kontrol tingkat transaksi ini kontrol yang mempengaruhi transaksi atau kelompok transaksi tertentu. Transaksi dalam pengertian ini mengacu pada transaksi dan yang biasanya dicatat dalam buku besar untuk klien dan rentang dari permulaan transaksi hingga pelaporan transaksi dalam laporan keuangan. Kontrol tingkat transaksi ini yaitu kontrol yang merespon hal-hal yang mungkin salah dengan transaksi. Selanjutnya ada contoh arus transaksi proses penjualan. Yang pertama, pemrosesan pesanan. Yang kedua, persetujuan kredit. Yang ketiga, pengiriman barang. Yang keempat, faktur pelanggan. Dan pencatatan penjualan dan piutang dagang. Alur transaksi ini untuk klien yang menjual layanan adalah sama, tetapi bukannya mengirimkan barang, klien menjual atau melakukan layanan. Ini menggunakan penjualan dalam konteks klien yang menjual barang. Berikut contoh arus transaksi proses biaya penjualan. Sistem persediaan yang mencatat pergerakan fisik persediaan dan sistem penetapan biaya yang mengakumulasikan biaya persediaan. Sistem ini terintegrasi dengan software akuntansi untuk mencatat pergerakan persediaan dan biaya penjualan. Ada neraca persediaan dalam mencakup transaksi yang berkaitan dengan pencatatan pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead tidak langsung dan biaya penjualan. Biaya penjualan dalam laporan laba rugi dapat mencakup pembelian persediaan, penambahan biaya dan overhead, pengurangan biaya penjualan untuk setiap persediaan yang tersisa atau diverifikasi oleh stock take, dan mentransfer nilai persediaan yang ada ke buku besar persediaan di lembaran saldo. Berikutnya ada mendokumentasikan pengendalian internal. Yang pertama ada narasi. Ini adalah bentuk dokumentasi yang paling umum terutama di lingkungan yang lebih kecil di mana aktivitas akuntansi dan pengendalian internal sederhana atau di mana arus transaksi tersebut relatif tertentu, sederhana dan lugas. Yang kedua, diagram alir dan diagram logika. Bentuk dokumentasi ini digunakan di lingkungan yang agak lebih besar dan lebih kompleks. Ini melibatkan auditor yang meringkas dalam diagram alir atau kotak setiap langkah aliran transaksi dari awal hingga akhir, yaitu dari inisiasi hingga pelaporan dalam buku besar. Berikutnya ada kombinasi narasi dan diagram alur. Bentuk pendokumentasian ini, kontrol internal, ini biasanya berupa halaman yang dibagi menjadi dua bagian dengan diagram alur proses di sisi kiri dan narasi yang menjelaskan setiap langkah dalam aliran di sisi kanan. Yang terakhir, daftar periksa dan kuesioner yang telah diformat sebelumnya. Pengendalian internal ini teknik lain yang digunakan untuk secara sistematif mengidentifikasi jenis prosedur pengendalian internal yang paling umum yang harus ada. Berikut mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian
internal. Klien pengendalian internal ini yang diterapkan adalah kemampuan untuk melakukan observasi, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi mengenai keputusan dan kelemahan yang diamati. Kelemahanlah yang meningkatkan resiko kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi oleh proses dan pengendalian manajemen. Dan area kelemahan juga di mana auditor biasanya melakukan pengujian substantif tambahan untuk mengukur atau potensi kesalahan penyajian materi. Berikut ada surat manajemen. Pengertiannya penyampaian yang disiapkan oleh tim audit yang diberikan pada pihak bertanggung jawab atas tata kelolanya. Untuk pembahasannya membahas kelemahan pengendalian internal dan hal-hal yang lain yang ditemukan selama audit. Tujuannya untuk memberikan klien tentang rekomendasi auditor agar pengendalian internalnya lebih meningkat dari sebelumnya. Dan terima kasih sudah mendengarkan tentang penjelasan chapter 6 ini. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.